Selamat siang adik-adik penegak pramuka Ambalan Sultan Agung Cut Mutia, gugus depan 16077, 16078 Pangkalan SMK Saverius. Salam pramuka. Bertemu lagi dengan Kak Desi, Kak Sondang, Kak Sugi, dan saya Kak Rati. baiklah sebelum kita masuk ke dalam materi kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. setelah kita berdoa, marilah kita masuk ke materi kita pada hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke materi kita, marilah kita bertepuk pramuka dulu. 2 kali tepuk pramuka. Selamat siang adik-adik. Baiklah, materi kita pada siang hari ini yaitu sandi kotak. Kita akan belajar tentang sandi kotak. Sejarah tentang sandi kotak. Pada tahun 3000 sebelum Masehi, era kerajaan Babilonia, para arkeolog menemukan tulisan. Coba dulu didekatkan kamera ini ke aku. Juga lagi. Iya. Para arkeolog menemukan tulisan cuneiform. Tulisan berupa kode rahasia ini ditulis di atas kepala seorang budak yang telah dicukur dan ditempatkan sampai rambut budak tersebut tumbuh kembali. Jika telah tumbuh, barulah pesan ini disampaikan pada si penerima. Sesampainya di tempat si penerima, rambut si budak itu kemudian dicukur kembali untuk melihat isi pesan yang telah dibuat. Metode ini dirasa cukup rumit, namun lumayan berhasil untuk mengecoh lawan pada saat itu. Adapun seorang kaisar bernama Julius Caesar membuat sandi dengan cara sistem loncat dalam huruf Romawi. Misalnya, jika ia ingin menuliskan huruf A, maka ditulis menjadi F. Dan ia meloncat 5 huruf menjadi F. Dan seterusnya sampai menjadi kalimat. Hingga kini pun sandi masih sering digunakan untuk mengirim pesan tertentu yang bersifat rahasia. Tidak hanya itu, sistem perbankan pun menggunakan sandi. Bahkan ponsel seluler juga ikut menggunakan sandi demi menjaga privasi. Lalu apa fungsi sandi kotak? Sandi kotak dalam kegiatan pramuka kerap digunakan ketika tengah melakukan kegiatan rutin pramuka, hiking, camping, permainan. Tujuannya untuk melatih para penggerak pramuka untuk membangun kerjasama, ketelitian, dan masalah yang dihadapi. Selain itu, sandi-sandi kotak ini yang fungsinya mengkode suatu kata dapat Anda gunakan dalam kegiatan sehari-hari atau sekedar untuk bermain pesan tersembunyi bersama teman. Dapat juga Anda gunakan untuk menulis buku harian yang tentunya tidak banyak diketahui oleh banyak orang. 3. Sandi kotak merupakan salah satu sandi yang paling mudah dipelajari daripada sandi-sandi yang lain. Meskipun salah satu sandi yang mudah, tetapi kalau kita tidak tahu caranya, sandi yang mudah pun bisa menjadi sangat-sangat sulit. Sandi kotak itu ada 3. Sandi kotak 1, sandi kotak 2, sandi kotak 3. Berikut ini sandi kotak 1. Sandi kotak 1 pada bagian gambar pertama itu dipisahkan menjadi 2 huruf. Sama dengan gambar yang kedua, cuman bedanya pada gambar yang pertama itu seperti membentuk kotak, lalu pada gambar yang kedua itu membentuk huruf X. Masing-masing huruf untuk sandi kotak 1 itu dipisahkan menjadi 2 huruf, A, B, C, D, E, F, dan seterusnya sampai ke Y, Z. Dinamakan sandi kotak karena huruf-huruf yang menjadi kotak terdapat dalam sebuah kotak yang berbentuk menyilang dan vertikal horizontal.
yang terdiri dari 9 kotak. Huruf A sampai R berada di dalam kotak vertikal horizontal dengan susunan menyamping, mulai dari kotak 1 AB, 2 CD, 3 EF, 4 GH, 5 IJ, 6 KL, 7 MN, 8 OP, 9 QR. Adapun ST, U, V, WX dan YZ berada pada kotak dengan bentuk menyilang. Masing-masing dalam kotak vertikal horizontal terdiri dari 2 huruf. Bedanya terletak pada titik yang menyertai huruf kedua dari setiap kotak. Misal, AB maka titiknya berada di titik B. Begitupun pada kotak menyilang, setiap kotak terdiri dari 2 huruf dengan 1 titik di huruf keduanya. Misal ST maka titik berada pada huruf T. Oke, berikutnya untuk penggunaan sandi kotak adalah dengan cara memecah kotak-kotak baik berbentuk vertikal horizontal maupun menyilang. Jika Anda hendak menggunakan huruf A karena A berada di kotak pertama, maka Anda membentuk garis siku-siku. Adapun B karena ia bergandengan dengan A, maka gambar garis siku-siku dengan titik di dalamnya. Setelah melihat gambar, Anda akan mudah memahami bagaimana cara kerja sandi kotak yang amat mudah ini. Sandi kotak dapat Anda gunakan tidak hanya ketika dalam kegiatan pramuka, tetapi juga dalam komunikasi bersama dengan teman seperti surat rahasia, atau Anda juga dapat menuliskan catatan harian menggunakan sandi kotak satu tanpa takut diketahui orang lain. Ya, itu berkaitan dengan sandi kotak. Oke, kita masuk ke sandi kotak 2. Bedanya dengan sandi kotak yang satu, kalau sandi kotak 2 di atas ini ada titik-titiknya, ya. Kotaknya sama, hanya bedanya kalau sandi kotak 1 itu huruf A dan B, kemudian di tengahnya D dan E. Tetapi kalau sandi kotak 2 itu huruf pertama ada 3, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Bedanya ada titiknya, ya. Misalnya contoh di bawah ini ada contoh tulisan pramuka. Ini P-nya seperti ini. P ini diambilkan dari ini. Kemudian R, kenapa R ada titik 2 ini. Kemudian A diambilkan dari sini. M yang tengah, U-nya itu ini, ya. Kemudian yang K ini ada titik 1. Kembali ke ini contoh penggunaan sandi kotak 2. Rumus dari sandi kotak 2 ini ada sebenarnya tidak jauh berbeda dengan rumus sandi kotak 1, ya. Jadi ini lanjutan dari materi tadi. Jika dalam sandi kotak 1, dalam satu kotak terdiri dari 2 huruf alfabet disertai dengan titik, maka pada sandi kotak 2 terdiri dari 3 huruf alfabet dalam bentuk satu kotak vertikal dan tanpa menggunakan titik kecuali dalam penerapannya. Selain itu, jika pada sandi kotak 1 terdiri dari 2 macam kotak vertikal, horizontal dan menyilang, maka pada sandi kotak 2 hanya terdapat satu kotak yang berbentuk vertikal horizontal. Dalam kotak vertikal horizontal ini dibagi menjadi 9 kotak dengan masing-masing 3 huruf di dalamnya. Contohnya misalnya kotak pertama ABC, kotak kedua DEF dan seterusnya. Adapun cara penerapannya dalam sebuah kata hampir sama dengan cara penggunaan sandi kotak 1. Pada sandi kotak 2, Anda hanya perlu membentuk huruf sesuai dengan posisinya di dalam kotak. Dan jika huruf yang akan Anda tulis termasuk dalam huruf kedua dari kotak, maka Anda cukup menambahkan 1 titik. Kemudian apabila huruf yang akan Anda tulis berada pada huruf ketiga pada sebuah kotak, maka Anda harus menambahkan 2 titik. Contoh, huruf A, Anda cukup membagi garis siku-siku. Adapun huruf B,
garis siku-siku ditambahi dengan 1 titik di dalamnya. Dan jika huruf C, maka siku-siku diisi dengan 2 titik di dalamnya. Ini berkaitan dengan sandi kotak 2. Sandi kotak 3. Sandi kotak 3 tidak jauh berbeda dengan sandi kotak 1 dan kotak 2. Adik-adik bisa melihat contoh di atas tadi. Jika dibandingkan dengan sandi kotak 1 dan sandi kotak 2, sandi kotak 3 termasuk sandi yang unik dan lumayan rumit. Pasalnya, Anda harus benar-benar menghafal di mana letak masing-masing huruf. Tidak seperti sandi kotak 1 dan sandi kotak 2, yang letak hurufnya dapat disusun dengan mudah sesuai urutan, harus menghafal. Jika diuraikan dengan sandi kotak ini, adalah perpaduan antara kotak vertikal, horizontal, dan kotak yang berbentuk persegi 4 belah ketupat, di mana setiap huruf alfabetnya menyebar. Belum lagi keberadaan titik pada sebuah huruf yang tidak bisa dipola, alias Anda harus menghafal langsung peletakannya. Misalnya keberadaan huruf A dan yang berada di tengah kotak, yang mana huruf B disertai dengan titik, yang berarti jika Anda membentuk huruf A, Anda cukup membentuk kotak persegi 4. Dan jika Anda ingin membuat huruf B, Anda harus membentuk kotak persegi 4 dengan titik di tengahnya. Peletakan huruf alfabet yang lebih rumit misalnya ada pada huruf N. Huruf alfabet N terletak di ujung garis antara garis belah ketupat dan garis vertikal horizontal disertai dengan titik. Jadi jika Anda ingin membuat huruf N, Anda perlu membentuk garis siku-siku disertai dengan titik di dalamnya. Cukup sekian adik-adik penjelasan dari kata kakak. Demikianlah materi sandi kotak hari ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik penegak pramuka. Untuk adik-adik penegak pramuka, kakak tugaskan sekretaris masing-masing kelas untuk melakukan absensi teman-temannya dan mengirimkan hasil absensi kelas kepada kakak Agnes atau kakak Didik. Adik-adik tetap semangat, jaga kesehatan dan kebersihan. Dan sebelum menutup pertemuan hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Demikian materi untuk hari ini tentang sandi kotak. Kita lanjutkan materi minggu depan untuk yang lebih baik lagi. 2 kali tepuk pramuka. Salam pramuka.